warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sharing tentang penyakit akar pada tanaman kehutanan, yaitu nanti akan sedikit saya bahas bagaimana pengaruh penyakit akar, pola dan tipe penyakit akar. Eh, Penyakit akar pada ekosistem hutan itu menjadi penting karena antara lain ya, semakin banyak tegakan hutan yang diusahakan, juga semakin banyaknya area rekreasi di hutan yang diusahakan oleh manajemen. Penyakit akar ini adalah suatu proses atau akibat yang disebabkan oleh patogen akar. Bagian tanaman yang diserang oleh patogen akar yaitu adalah bagian akarnya, sehingga mengganggu fungsi dari perakaran. Ini merupakan contoh dari penyakit akar ya. Ada busuk akar Phytophthora, busuk akar merah, busuk akar coklat ya, busuk akar putih, busuk akar armillaria, busuk akar anosus, di mana patogen yang paling banyak menyerang penyakit akar pada tanaman kehutanan itu adalah dari golongan fungi ya, dari golongan jamur. Kita tahu bahwa pohon atau tanaman itu memerlukan air dan unsur hara dalam jumlah yang seimbang. Dan bagian akar yang paling berperan dalam menyerap unsur hara dan air dan zat hara di dalam tanah itu adalah bulu-bulu akar atau yang dikenal dengan rambut akar. Ini merupakan fungsi akar yang harus kita ingat ya, bahwa akar itu bisa memperkuat atau memperkokoh tegaknya pohon ya. Jadi ini fungsi secara strukturalnya. Juga akar itu tempat penyerapan air dan zat hara dari dalam tanah. Pengaruh penyakit akar itu bisa mematikan pohon ya, bisa sampai mematikan pohon, yaitu tadi karena memang fungsi akar itu sangat vital ya, uh, untuk sumber nutrisi ya, untuk memberikan nutrisi kepada pohon. Dan penyakit akar juga bisa menyebabkan berkurangnya pertumbuhan dan kehilangan volume serta dapat meningkatkan stres pohon, di mana pohon yang stres itu lebih rentan terhadap serangan serangga ya. Salah satunya adalah kumbang kulit kayu bug beetles ya, yang menyerang pohon yang sudah terinfeksi penyakit akar. Artinya memang sering dikaitkan antara serangan kumbang kulit pohon itu dengan penyakit akar. Nah, ini pengaruh patogen terhadap penyerapan air ya atau mineral itu oleh akar itu seperti apa. Ternyata ya, kita flashback kembali ya, bisa merusak akar, menghambat produksi bulu-bulu akar, juga merubah permeabilitas sel. Diagnosis penyakit akar itu memang sangat sulit ditentukan ya. Dan di sini dalam diagnosis kita memerlukan informasi tentang gejala dan tanda penyakit. Gejala ini mencakup ya perubahan ukuran, perubahan bentuk, perubahan warna ya. Juga dan tanda ini bagian dari patogen yang menyebabkan penyakit ya. Nah, bisa berupa, kalau dari golongan fungi ya bisa berupa sporanya atau tubuh buah dari fungi tersebut. Nah, gejala penyakit, kenapa diagnosis akar ini sulit ya ditentukan ya, karena memang gejala awal penyakit ini suka diketahui. Nah, bagian yang terserang langsung adalah kan akarnya, sedangkan akar itu berada di dalam tanah, sehingga dan gejala di atas tanah itu kita seringkali tahu itu sudah dalam keadaan terlambat, sudah misalnya tanamannya sudah menunjukkan gejala yang sudah parah. Dan untuk penyakit akar ini
gejalanya juga bisa terlihat ya di atas permukaan tanah. Nah, gejala uh, visual ya, gejala visual penyakit akar di atas tanah ini bisa kita lihat ya pada seluruh pada tanaman ya, kita bisa lihat daunnya ya. Biasanya daun-daunnya itu menguning ya, daunnya menguning, kemudian layu dan rontok, pada ujung-ujung rantingnya itu juga mati. Sering kadang juga pada kulit batangnya itu mengelupas ya. Ini mengindikasikan sebetulnya kulit batang yang mengelupas karena penyakit akar ini diindikasikan karena memang kekurangan cairan seperti itu. Dan gejala visual lain yang bisa dilihat di atas tanah itu adalah terbentuknya tubuh buah dari fungi ya. Nah, ini terutama fungi dari golongan Basidius nivalis. Namun demikian, tubuh buah ini ternyata tidak selalu terbentuk ya pada tanaman yang terinfeksi, tidak selalu terbentuk. Kita tahu bahwa bidang diagnosis itu memang harus cermat ya. Selain kita mengetahui gejala dan tandanya, kita juga perlu juga mengetahui pola penyakit itu seperti apa, karena pola penyakit ini juga bisa memberikan petunjuk tentang penyebabnya. Dan pola gejala penyakit akar itu dapat diketahui dalam tegakan hutan ya, juga dapat diketahui dari individu pohon, juga dari akar yang terinfeksi ya. Kita dari akar yang terinfeksi kita bisa tahu dari tanda dan gejala yang dihasilkan. Ini merupakan pola gejala ya dalam tegakan. Kita tahu bahwa ini ya, jika ditegakkan ini terjadi pola kematian seperti ini ya, dan kejadian ini tidak tiba-tiba, tapi memang bertahap ya, perlu waktu yang sangat lama. Jadi memang penyakit akar itu cenderung mematikan pohon secara bertahap ya, bertahun-tahun. Kenapa? Karena serangannya karena memang perkembangan penyakit akar itu sangat lambat. Di mana penyakit ini dimulai pada pohon atau tunggul ya, kemudian dia menyebar pada akar-akar yang berdekatan ya, menghasilkan pusat penyakit yang secara bertahap itu membesar. Nah, jadi pusat infeksinya ini ya, kemudian akan menyebar ke akar-akar yang berdekatan, sehingga secara bertahap ini akan terus membesar sampai ada penghalang ya, akan terhenti jika ada penghalang. Penghalangnya contohnya bisa bukaan tekan pohon atau pohon yang lain yang tahan. Nah, ini kalau kita lihat ya, secara individu ya, gejalanya itu dari berkurangnya ukuran ya, itu tampak pertumbuhan tingginya kurang. Jadi pada tajuk juga karena daunnya banyak yang rontok ya, jadi tajuknya kronnya itu tipis dan tampak ada porosis. Dan juga bisa kita lihat pada individu pohon itu serangan serangga ya. Kita perlu mencurigai ini disebabkan oleh patogen akar ya, karena memang serangan serangga ini sering dikaitkan dengan penyakit akar. Serangga seperti kumbang kulit daun itu sering menyerang jika tanaman sudah dalam kondisi rentan atau stres. Ini merupakan tanda dan gejala pada tanaman yang terinfeksi ya. Pada tanaman yang terinfeksi itu seringkali menampilkan gejala adanya aliran resin ya, ada perubahan warna kayu dan pembusukan, juga adanya miselium atau hifa jamur. Ini
tipe penyakit akar ada 3, jadi ada uh, nekrosis ya pada akar, ada gejala pembusukan, juga ada layu vaskuler. Uh, Penyakit kita tahu ya bahwa uh, akar itu fungsinya untuk menopang berdirinya pohon ya, dan uh, makromolekul ya yang menyusun akar itu uh, terdiri dari selulosa, hemiselulus, dan lignin. Dan fungi-fungi yang bisa menyerang, bisa masuk ya, yang menghasilkan bercak nekrosis adalah fungi-fungi yang mempunyai enzim untuk menghancurkan makromolekul dari akar struktural tersebut, yaitu enzim untuk menghancurkan lignin, enzim untuk menghancurkan selulosa dan selulosa. Dan biasanya memang kalau akar yang strukturalnya ini yang langsung terganggu, biasanya memang gejalanya cukup lama. Ini busuk akar ya. Busuk akar itu menyebabkan matinya sistem transportasi. Kita tahu bahwa akar ini merupakan bagian tanaman yang penting bagi sistem transportasi air dan hara tanaman. Nah, layu vaskuler ini seringkali disebabkan oleh keberadaan patogen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya ada beberapa contoh ya yang menyebabkan layu vaskuler ini, ada penyakit layu fusarium ya yang dari fungi, juga bakteri juga bisa menyebabkan layu bakteri. Ini merupakan contoh layu bakteri ya pada batang eukaliptus yang terserang bakteri Ralstonia solanacearum. Ini merupakan tubuh buah dari fungi ya, fungi yang menghasilkan tubuh buah ini tentunya mempunyai kemampuan untuk mendegradasi lignin yang merupakan komponen dasar dari kayu atau busuk akar. Demikian penjelasan dari saya tentang pengaruh penyakit akar serta pola serta tipe kerusakan pada akar. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi contoh-contoh penyakit akar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.